Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi kemarin saya sudah upload video tentang cara membuat transkrip nilai. Kemudian ini juga tadi pagi saya buat video cara cepat copy nomor ijazah ke transkrip nilai. Nah, dari video ini itu tadi saya mau coba lagi untuk melakukan itu, ternyata saya menemukan beberapa hal yang aneh, teman-teman. Yaitu, apakah cuma di tempat saya saja atau tidak? Itu teman-teman silakan buka web ijazah kalian, kemudian login. Kemudian ini silakan login ya, seperti biasa lah ya, login. Kemudian ke pengelolaan ijazah, daftar penomoran, lalu kalian coba unduh. Nih, semuanya unduh lagi, pilih ya, gitu ya. Kita tunggu. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Nanti kita coba buka ijazahnya. Yang pertama, kita ke menu download. Ini ya. Yang tadi pagi saya download, ini yang tadi pagi saya download jam 9.49 nih. Waktu buat konten transkrip nilai itu nomor ijazah yang saya download gitu cara cepatnya ya. Itu jam 9.49. Kemudian ini saat video ini dibuat jam 18.45. Dan ini tadi jam 18.37 itu saya mau ngecek lagi. Ternyata ada yang beda. Makanya ini saya download ulang lalu kita buka. Yang pertama kita buka dulu yang tadi pagi ya. Yang tadi pagi kita buka, ini ijazah yang tadi pagi. Kemudian saya buka lagi, yang sekarang yang saya download kita buka. Nah, kita pisahkan dulu ya. Kita kanan dan kiri dulu. Oke. Yang pertama saya janggal di sini teman-teman ya. Ijazah SMK yang baru ini yang baru nih. Ya, saya ketik aja baru gitu ya. Nah, ini yang lama. Yang penting nggak ganti URL nggak apa-apa. Nah, ini yang baru, ini halamannya 72. Kalau yang ini 36, sejumlah siswa saya, artinya benar. Ini 72, artinya 2 kali lipatnya. Setelah saya lihat halamannya, ternyata di halaman keduanya ini. Ya, jadi NIP-nya itu masuk di halaman kedua nih. Di bagian NIP masuk ke halaman kedua, artinya satu ijazah tersusun di 2 kertas. Karena NIP-nya nggak masuk di halaman pertama. Itu poin 1. Jadi kita tulis di sini perbedaannya ya. Oke. 1. NIP berada di bawah untuk SMK. Bisa jadi karena settingan kertas ke A4 tapi ada kompetensi keahlian. Nah, ini yang pertama saya temukan kenapa gini. Kalau melihat ini ya, kertas ini dengan ini, kalian lihat nggak perbedaannya? Ini agak pendek, ini agak panjang. Kemungkinan karena ini settingan dari bawaan pusatnya itu F4, ukuran F4, sedangkan yang sekarang itu A4. Jadi kertasnya memendek. Oleh karena itu, ketika kertasnya memendek, maka bagian nipnya itu tidak masuk di atas gitu guys ya. Itu yang pertama. Berarti yang kedua adalah kemungkinannya ukuran kertas bawaan berubah dari F4 ke A4 karena memang saya rasa teman-teman di Juknisnya itu ijazah kan harus A4 tapi bawaan downloadannya itu kertasnya F4 teman-teman. Ini panjang ya. Jadi untuk teman-teman SD dan SMP yang sudah membagikan ijazah, kalian bisa lihat sendiri ketika kalian mencetak ke dalam A4 itu seperti mengecil ya. Ya karena itu. Karena susunannya F4 kalian cetak di A4 karena ngikutin Juknis gitu ya. Nah, sedangkan ini itu sudah disetting ke A4 sepertinya begitu ya. Makanya ini jadi halamannya nggak cukup ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling luar biasa. Yang ketiga yaitu huruf berubah.
Yang ketiga itu hurufnya berubah. Mana? Kita lihat. Kemarin banyak yang rame ya, huruf yang depannya N itu pakai N kecil, tapi ukurannya diperbesar. Kalau yang ini, Nadia. Nah, dari hurufnya aja udah beda, teman-teman. Gimana nih? Ya, gimana nih? Ya. Oke. Ini hurufnya berubah ya. Hurufnya benar-benar berubah ya. Jadi harus seperti apa? Apakah kita harus cetak ulang? Apakah kita harus gimana ini, kita juga masih menunggu informasi dari dinas terkait hal ini ya. Bingung kita. Kenapa ijazah bisa dirubah di tengah perjalanan sistem masih berjalan gitu loh ya. Saya nggak tahu pokoknya ya, ini dokumen negara ya. Kalau saya tetap pakai ini sudah dibagi ke anak-anak. Kalau saya rubah dan cetak ulang, berarti semuanya saya harus, dan ini NIP-nya ada di bawah. Itu masa kita harus merubah ke Word gitu ya? Kan aneh. Jadinya serba bingung. Kalau tetap pakai yang ini, hurufnya tidak sesuai dengan yang terbaru, ukurannya pun masih belum sesuai. Kalau kita pakai yang ini, kalau sekolah saya karena ada ini nih, ada bagian ini yang membuat si NIP itu turun ke bawah. Kalau SD SMP mungkin tidak ada ini, jadi mungkin tetap ya satu lembar. Tapi kalau sekolah saya itu karena ada ini, jadi lembarnya bertambah sehingga NIP-nya tuh ke bawah, teman-teman. Ya, tuh ya. Terus lagi yang keempat, perbedaan yang keempat itu logo Tutpuri itu berubah posisi. Yang mana nih? Ini dia. Yang terbaru, teman-teman bisa saya perbesar nih. Nggak tahu, kalau saya sarankan kalian kualitas videonya diperbesar ya, di high ya. Ini ijazah yang baru, logo Tutwuri-nya itu tepat di bawahnya tulisan ijazah. Ini logo Tutwuri yang di background itu tepat sekali di bawahnya tulisan ijazah. Kalau yang lama di bawah nama sekolah, di bawah tahun ajaran nih. What happen ini, teman-teman? Jadi buat teman-teman yang SD, SMP, coba saya pengen lihat ya. Coba dibantu di kolom komentar apakah kalian juga ada perubahan yang signifikan atau tidak. Yang paling jelas ini, teman-teman sih. Yang paling jelas itu penggunaan huruf ya. Jadi saya menemukan 4 perubahan di ijazah sekarang. Ayo teman-teman silakan cari lagi mana yang benar-benar berubah, apakah ada di tempat kalian yang berubah atau tidak ya. Terus apakah kita harus mencetak ulang karena adanya perubahan font yang digunakan dalam nama tersebut atau tidak? Kita masih menunggu keputusan dari pusat, teman-teman. Ayo rame-rame kita konsultasi ke dinas dan saling berbagi informasi di kolom komentar. Saya tunggu komentarnya teman-teman, apakah teman-teman juga berubah atau tidak. Kemudian sudah ada informasi dari dinas atau tidak. Ayo kita saling berbagi informasi di kolom komentar tentunya ya. Oke, itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Segera dibagikan ke teman-teman atau di grup operator kalian untuk mengecek. Siapa tahu ada yang belum mencetak ya, tapi sudah terlanjur download data yang lama, takutnya berubah gitu ya. Jadi segera di-share, wajib segera di-share. Terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aneh banget sih. Aneh.